Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ramadan Wahana Pendidikan Meraih Derajat Taqwa. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah bagi orang-orang beriman. Pada bulan Ramadan, orang-orang beriman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti proses pendidikan berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan yang dapat menghantarkan ke puncak nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan takwa, yang merupakan indikator utama kemuliaan, indikator utama kebahagiaan, dan indikator utama kesejahteraan. Firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bagi Maha mengenal." Ramadan hadir sebagai bulan tarbiyah. Allah menghadirkan bulan Ramadan dalam kurun waktu sebulan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur dan amanah, mengajarkan kita memahami dan mengerti lingkungan sekitar, yang mengajarkan kita untuk mencintai dan menyayangi sesama. Namun kedatangan Ramadan dari tahun ke tahun menempa diri kita selalu menyisakan pertanyaan pada diri kita. Ibadah puasa melatih kejujuran dengan melakukan perbuatan yang benar. Seseorang akan mampu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sehingga dengan pendidikan puasa membentuk kepribadian yang dapat dipercaya dan pribadi yang amanah. Allah mendidik kejujuran melalui puasa ini. Kejujuran karena kejujuran merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan. Tanpa kejujuran kita tidak mungkin bisa membangun diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat dan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hendaknya kalian selalu berusaha menjadi orang yang benar dan jujur, karena kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga." Jika seseorang terus berusaha menjadi jujur, maka pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang selalu jujur. Jauhilah dusta dan menipu, karena dusta itu akan melahirkan kejahatan, dan kejahatan akan menunjukkan ke jalan ke neraka. Jika seseorang terus-menerus berdusta, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang selalu berdusta. Kejujuran akan menghantarkan pada kesuksesan. Kejujuran akan menumbuhkan keberkahan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi diri kita. Apalagi pada saat masyarakat sudah tidak mencintai dan menyenangi sifat jujur, maka disitulah kita
buktikan bahwa kejujuran akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sifat jujur yang diperoleh oleh hasil didikan puasa akan mengantar setiap insan yang berpuasa menjadi orang yang amanah. Suatu karakter yang penting dihadirkan dalam diri kita. Apapun profesi yang dilakoni harus dipandang serta dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar kepada manusia, akan tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Orang yang amanah pasti akan mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang khianat pasti akan menderita kerugian dan kefakiran di dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu ketahui. Bila dicermati apa yang terjadi di negeri kita saat ini, perilaku jujur dan amanah telah merupakan hal langka dan sangat sukar untuk ditemukan. Justru sebaliknya, kecurangan dan kebohongan, kelalaian terhadap tugas dan tanggung jawab, bahkan sering terjadi saling lempar tanggung jawab. Hampir ditemukan di semua sektor kehidupan dengan mata telanjang. Akibatnya Indonesia jauh dari kemakmuran, sekalipun potensi alamnya sangat mendukung. Anak jalanan dan pengemis berkeliaran, yang putus sekolah tak terhitung jumlahnya, perampokan, penjarahan kerap terjadi yang menyebabkan keresahan masyarakat. Demonstrasi terjadi di sana-sini, maklar kasus penyuapan korupsi seolah-olah telah menjadi tradisi. Inilah realitas sosial Indonesia yang hingga saat ini masih berkecamuk. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga mendidik kita semua untuk mengimplementasikan ketakwaan melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai orang-orang yang beriman, tidak boleh kita merasakan kesenangan secara pribadi dan orang lain dalam keadaan susah. Kita harus memperhatikan tetangga, lingkungan sekitar, dan orang-orang yang berada di sekitar kita secara lebih luas. Apalagi yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Apapun yang dialami oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada sesungguhnya harus dirasakan oleh kita. Kita harus merasakan penderitaan dan penyiksaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang muslim, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslim. Rasulullah SAW juga mengancam pada orang yang tertidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, padahal dia mengetahuinya. Salah satu praktek kehidupan sosial kemasyarakatan yang diajarkan dalam bulan Ramadan ini adalah perintah untuk senantiasa berzakat, berinfak, dan bersedekah. Zakat, infak, dan sedekah adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bukti dari kecintaan kita kepada sesama. Harus disadari bahwa dengan berzakat, harta akan semakin bertambah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah berkurang harta karena sebab dikeluarkan zakatnya atau infaknya. Karena itu, zakat, infak, dan sedekah ini harus dijadikan sebagai lifestyle atau gaya hidup, budaya, dan kepribadian kita. Bahwa
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sikap meminta karena kebutuhan yang mendesak itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau sikap meminta-minta dijadikan sebagai sebuah pekerjaan atau profesi, tentu sangat dicela oleh ajaran agama. Puasa Ramadan telah menempa kita dengan pendidikan dan latihan untuk mencapai tingkat ketakwaan yang seharusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap umat Islam. Alangkah indahnya hidup ini bila diisi oleh orang-orang yang jujur dan amanah, orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang lahir sebagai implementasi hasil pendidikan dan latihan yang dijalani selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.